ngobrol-ngobrol sama teman saya. Udah lama ada di sini, saya mau BAP ulang. Nah, tolong dipanggilkan atas nama Mas Ato, tolong masuk, silakan. Mas Ato masuk. Monitor Mas Ato masuk. Masuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siap. Gimana Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol Mas. Kita mau BAP ulang Mas Ato. Nah, saya mau nanya Mas Ato, gimana Mas? Dulu ini banyak banget nih kasusnya. Ada apa? Pemberangkatan Jalin Janto. Pemberangkatan Jalin Janto terlibat kasus bom rakitan di halaman kantor Polsek Pasar Kliwon, Kota Surakarta tahun 2012. Wah, ini dahsyat. Saya mau tanya dulu masalah pemberangkatan Jalin Janto. Nah, Mas Ato dulu Jalin Janto sebagai apa? Kelompok Jalin Janto itu bukan terlibat secara langsung. Saya di kelompok itu waktu itu hanya diberikan tiket oleh satu band ya. Jadi sebagaimana di JAP kita tidak membuka-buka atau sesuatu yang baru, tetapi hanya sesuai dengan yang kita paparkan dahulu. Biasanya saya hanya diberikan tiket sama satu band. Nah, ketika diberikan ke sana, saya waktu itu sudah siap mau berangkat, saya bersedia berangkat. Jadi kalau kasus di sana itu, kalau saya terlibat di kasus itu kan, saya kena pasal 13. Pasal 13 kan mengetahui tapi tidak melapor. Oke, 13C. Nah, saya diberi tiket tapi saya akhirnya mengundurkan diri. Tidak berangkat ke sana. Oh, berarti nggak sempat berangkat ya? Berangkat karena banyak yang tahu waktu itu. Saya pikir-pikir nggak usah lah, katanya safety, ternyata nggak safety lah dari situ. Kemudian ketika terjadi penangkapan Jalin Janto ya, kita kan juga diberikan tiket, juga sudah melihat video-videonya di kasus itu kan. Cuma kita kan diam. Nah, waktu itu setelah terjadi penangkapan ada kabar dari dalam, karena maksudnya dari penjara, dari Polda. Kita kan waktu itu diberitahu bahwa ada beberapa nama yang harus lari. Saya termasuk nama orang yang harus lari. Waktu itu kan kita tahu sendiri penjara di masa itu, kita meskipun sekeras apapun kan boleh pegang HP kan. Jadi mereka kawan-kawan memperoleh dari dalam, termasuk beberapa ustadz itu saya diperintahkan untuk ya lari kan. Saya berusaha lari. Berarti nggak sempat sampai berangkat ke Jalin Janto itu, tapi terlibat dalam pemberangkatan Jalin Janto. Oke, selanjutnya Mas, saya mau tanya, ini banyak banget Mas Ato terlibat dalam perencanaan atau pengeboman ya di gereja-gereja di Jawa Tengah. Wah, ini gokil banget nih. Ada gereja Kristen Jawa, gereja Kristen Jawa Manjung, gereja Kapel Santa Ancila. Wah, banyak banget nih. Nah, itu gimana tuh Mas? Mas sama siapa untuk merencanakan itu dan sampai sejauh mana itu Amalia itu dulu? Jadi Amalia itu sebenarnya saya tidak menunjuk lokasi ABC. Titik-titik koordinatnya saya tidak menunjuk sebenarnya. Hanya saja kan karena kita dulu sepakat dengan satu pemahaman siapa yang kita musuhi, siapa yang kita togut, siapa yang kita sudah kita petakan. Nah, ketika kita membuat bomnya, kemudian saya memerintahkan beberapa anak buah silahkan dipasang di mana. Makanya kawan-kawan ada yang memasang di gereja, ada yang memasang di pos-pos polisi, ada yang memasang di kandang kebo. Ya, Aduh. Oke, nanti kita masuk ke situ. Kita bahas ke gereja dulu nih. Ada berapa gereja gitu Mas? Wah, ada satu di sini, ada saya lihat ada 1, 2, 3, 4 gereja di sini, termasuk di Polsek Pasar Kliwon. Nah, itu sampai meledak nggak tuh Mas? Gitu. Jadi kalau kita kan masuk di kelompok Hizbah. Intinya dari Aceh itu karena saya kan sudah termasuk salah seorang yang DPO, target juga kan, karena nama sudah disebut. Akhirnya saya kan sempat lari sebentar kan. Oke.
Oke, ya ini berarti setelah kabur dari Polda ya? Oh, belum kabur dari Polda. Oh, jadi Mas Ato ini mungkin untuk kita ingatkan lagi, Mas Ato ini pernah kabur dari Polda Metro Jaya tahun 2012. Oh, penangkapan Mas Ato tahun 2011. Sekira 6 tahun. Setelah beberapa bulan kemudian Mas Ato berhasil kabur dari Polda Metro Jaya. Oke, lanjut Mas, yang tadi polsek mau ngebom polsek Pasar Kliwon. Ya. Jadi ketika itu kan saya pikir daripada saya lari dan saya pun juga tidak melakukan apa-apa di jalan jalan tol, hanya diberikan tiket kan. Makanya saya sudah siap bersikukuh bertekad gabung dengan tim Hisbah. Yang juga ini Sigit Kordowi. Sigit Kordowi. Oke, Sigit Kordowi. Lanjut. Di situ apa namanya? Diberikan beberapa tugas dari kelompok itu. Setelah diberikan tugas, ya udah. Beliau pun juga waktu itu ketika proyek Amalia, maka saya pun berusaha mewujudkan apa yang dicanangkan, apa yang diperintahkan Sigit Kordowi. Saya itu perintahnya adalah strategi 1000 tusukan jarum. Strategi 1000 tusukan jarum. Ya, ini apa tuh? Apa namanya? Membuat bom kecil-kecil, atau amalan yang kecil-kecil di merata di wilayah antara Solo. Ya, ini Solo ya. Ini Solo semua ya? Ya, Solo, Sukoharjo, Klaten, itu. Dan tujuan strategi tusukan jarum itu bukan untuk menghancurkan, akan tetapi untuk mengacau. Karena Sigit Kordowi itu sudah mempersiapkan penyerangan yang besar, bom-bom yang besar, senjata-senjata yang banyak, yang asli maupun yang rakitan. Yang ternyata kalau kita runtut kan senjata-senjata yang dibeli Pak Sigit itu kan jalurnya ketika dinaik-naik ternyata sampai ke Pak Sofyan juga tuh. Oh gitu. Sofyan. Ya, oke. Lanjut. Nah, terus berarti pengeboman di gereja itu dengan perencanaan di hari yang sama, tapi di jam yang berbeda apa sama? Ini ada gereja GKJ, gereja Santa. Ada di hari yang sama, ada di hari yang beda. Karena sebenarnya kalau kita hitung dalam sebulan aja kita sudah, kalau dihitung yang terhitung kita sendiri itu 23. Hah? Dalam sebulan. 23 target, 23 gereja. Ya, gereja semua, ada polseknya. Ada yang tidak. Ada yang ketahuan, ada yang tidak. Kan bomnya ini bom kecil lah, jadi isinya bukan black powder, bukan eksplosif. Low eksplosif. Low pun juga bukan. Dia sebenarnya semacam molotov, tapi kita kasih timer. Nah, itu yang unik. Oh gitu, tapi ledakannya lumayan. Daya ledaknya bukan daya ledak apa, tapi ini bom bakar. Bom bakar hanya dengan timer. Jadi ketika meledak langsung membakar, kelihatan angus di beberapa sisi. Tapi efeknya nggak terlalu besar? Enggak, karena gitu. kita berdasarkan perintah. Jadi sebetulnya tidak, targetnya bukan seperti bom pada umumnya harus membunuh, harus target. Ini semacam preambul, pembukaan. Wow. Untuk satu serangan yang besar dari Sigit Kordowi. Mantap. Oke. Ini saya menarik di Mas Ato pernah merencanakan Amalia. Ini kandang kerbau Kiai Slamet. Mau diapain Mas? Kiai Slamet, Bo Bule Kiai Slamet di Keraton Surakarta. Mau diapain sama Mas Ato? Jadi yang berhubungan dengan kandang kerbau Kiai Slamet ini sebenarnya bukan hanya kandangnya, tapi kebunnya yang kita target oleh. Kebunnya gitu. Kebunnya sudah pernah kita racun, pernah diracun. Sampai gimana tuh, kronologisnya gimana tuh Mas? Ini lucu juga nih. Kiai Slamet mau diracun. Oke. Jadi kalau sama siapa gitu? Sama kawan-kawan. Berapa orang? Banyak. Ya. Ada sekitar 7 orang. 7 orang. Tapi kalau yang meletakkan di kandang kebu ini kawan saya.
Oh Iya. iya. Terus 7 orang semuanya Nanggut, ya kalau nggak salah yang pasang Nanggut waktu itu. nanggut. Ya, karena ini BAP memang ada nama dia kan. Hmm. Dipasang, pokoknya perintah saya selaku sebagai ketua waktu itu, saya perintahkan untuk memasang di beberapa titik terserah kalian. Oke. Nah, sama nanti dipasang di kanan kebu. Kalau yang ada dipasang di gereja, yang lain dipasang di pos-pos polisi. Untuk target saya tidak menentukan, kamu pasang sana, kamu sini enggak. Oke. Bebas. Gitu. Gitu. Yang penting kalau nggak gereja polsek gitu ya. Pokoknya target-target yang kita sepakati sebagai kemusyrikan, sebagai tauhid. Jadi Kiai Slamet itu obud ya, sembahan juga kan. Nah, itu gimana ketika mau meracun kan gagal atau berhasil? Sempat dimakan nggak sama Kiai Slamet? Jadi kalau meracun ini kita berproses, ada beberapa hari kita lakukan survei kan. Waktu itu kita pakai kangkung karena di sana kan jual kangkung di pinggir jalan tuh. Orang biasa ngasih makan pakai kangkung. Kita lubang kangkung, kita kasih potasium cyanida itu. Oh iya, cyanida ya. Racun cyanida buat kebo juga, aku juga. Terus apa namanya? Kita kasih dimakan, tapi nggak mati. Dimakan tapi nggak mati. Iya, mungkin karena kita mau mamalia mungkin kali ya. Nggak sampai masuk langsung dimakan. Kemudian kita pikir kita harus tepat sasaran, tepat guna, efektif, efisien ya. Nah, akhirnya kita beli timun kita potong, isinya kita ambil, terus kemudian potasium cyanida kita campur dengan nasi. Sampai nasi kan jadi kuning kalau dengan potasium jadi kuning, dimasukkan ke timun itu. Ada beberapa timun banyak itu, kita kasih ditelan. Nah, ketika telan tuh si kerbau ini, kerbau Kiai Slamet ini sampai lari ngejar kita. Oh, jadi kejar sama Kiai Slamet ya? Semakin sama kerbau bule itu? Kita yakin bahwa ini kayak benar ada jinnya. Nah, ya, waktu itu kita pikir. Nah, sampai ketika itu dia ngejar, tapi sebelum sampai kepada orang kawan kita yang ngasih makan itu, dia sudah jatuh dulu tersungkur sambil memutahkan. Makanya tukang jaga punya datang nyamperin, ini siapa orangnya? Kita juga berusaha nyantai di situ. Ada nggak kelihatan gugup, kita kelihatan seakan-akan nonton juga. Ketahuan sama ininya ya, apa? Kuncen lah, kuncen yang jaga. Apa namanya, seratnya apa berarti saya lupa sih. Semacam abdi dalam gitu? Iya. Di dalam. Oh, oke. Dan dia apa namanya, ketika itu mencari orang-orang ya, tapi tetap nggak ketemu. Hanya saja karena kebun ini lemah sudah jatuh. Oke. Akhirnya. Tapi mati nggak? Allah alam. Karena setelah selesai itu kita terus pergi. Oke. Dan kalau kita bicara kebun itu sudah puluhan jumlahnya. Karena dia kan dikembangkan terus di. Oh, jadi Kiai Slamet itu bukan 1-2 ya? Banyak. Oke. Nah ini Mas, Mas pernah mengepul masjid. Nah, coba jelaskan itu. Ini ada ini di data saya nih. Jadi sebenarnya bukan mengepul Masjid Pancasila lagi. Iya. Gimana? Jadi sesuai dengan pemahaman kita waktu itu kan kita anti Pancasila ya. Pancasila bahwa kita harus membuat teror. Tapi meskipun begitu kita tetap hitung-hitung, maksudnya hitung-hitung itu kita berusaha merugikan pemerintah kan juga. Juga sekaligus memberi kesan bahwa masjid seperti ini bukan masjid kita hanya memberi kesan itu. Makanya waktu itu kita kawan-kawan kita rapatkan, kita saja kaleng, kita kasih timer, kita kasih kalkulator banyak, tapi isinya bukan deh. Apa itu isinya Mas? Isinya kotoran kebun yang karena Islam. Dan itu yang menarik waktu itu kalau jadi mau ngebom masjid istilahnya, tapi bomnya palsu, isinya kebom. Oke. Masya Allah. Terus. Nah, makanya ketika tim Gegana datang ke masjid Adam pun kita udah merasa waktu itu yang penting mereka tertipu dulu. Karena memang targetnya 1000 tusukan jarum. Bukan bom besar. Karena bom besarnya nanti gongnya itu, kalau bahasa kita gongnya itu dari segi tauhid ya, sudah mempersiapkan pasukan yang banyak, senjata yang banyak ya, kemudian sudah mempersiapkan apa namanya, strateginya dari atas semua.
Berarti waktu itu di NII Mas ya? Kalau saya dari dulu dari itu era NII, era Mas waktu saya sudah keluar dari NII. udah keluar NII, berarti maksudnya jaringan apa waktu itu? Iya, saya jaringan masuk di Sigit Poster. Saya justru Apa sih NII, Al-Qaeda, JI atau? Kalau waktu di Jalinsan tuh kawan-kawan Jalinsan tuh kan mengakunya mereka Al-Qaeda Islam di Mekah kan mereka kan. Al-Qaeda tapi nggak ada link ke Al-Qaeda kan? Ya pasti mereka ada lah. Oh ada. Kayak satu bed. Berarti maksudnya Al-Qaeda ya? Ya, bisa nggak dibilang begitu? Kalau masalah kelompok apapun saya sebenarnya dibilang saya nggak tahu. Kalau dikaitkan dengan NII, saya sudah keluar dari NII, makanya saya amalnya terlepas dari embel-embel belakang saya sebagai orang ini. Ini. Karena saya keluar dulu dari NII, kemudian saya baru amalnya. Oh iya. Karena di NII nggak ada kayak gitu. Nggak ada perintah untuk Iya, antum tahu sendiri Iya, apa ya. tahu ya. Nggak ada nyuruh-nyuruh gitu. Iya. Paling sempalan NII itu baru Ya. amalia. Oke. Berarti itu sudah era, bukan era ketika antum di NII ya? Sudah dia. Nah, berarti banyak juga nih Mas yang belum kita bahas. Nah mungkin ini akan kita kulik lagi perjalanan Mas Ato ketika di dalam. Mas Ato berapa lama vonis? Vonis itu 6 sama 9. Jadi 6 sama 9. 9 di split jadi 15. 15. Menjalani berapa tahun? Menjalani hampir 10 tahun, 10 tahun, 8 bulan. 11 tahun, 8 bulan. Bebas tahun berapa? Bebas tahun kemarin. 2021. Baru 6 bulan yang lalu. Oke, Mas, ini mau tanya. Sesolid apa nih Mas Ato sama teman-teman seperjuangan dulu nih Mas? Gimana Mas? Sesolid apakah? Kalau di dalam perjuangan ini kita berusaha jujur. Kita berangkat dari kejujuran, bukan sekedar modal semangat. Dan keikhlasan kita waktu itu di dalam ya kita waktu itu mengira dan menganggap ini satu perjuangan Islam. Makanya kalau ditanya sesolid apakah, ya sesolid ya kita seluruh jiwa raga, bukan hanya harta kita, bahkan nyawa sudah kita korbankan waktu itu kan. Contohnya ada 2 anak buah saya ini, yakni Arga Wiratama yang meninggal di Poso. Arga Wiratama ini di atas setelah bebas dari penjara, dan dia datang ke penjara di Pasir Putih waktu itu. Saya tanya minta link. Nah, waktu itu ada minta link untuk diberangkatkan ke Poso. Sebenarnya ada 3 pilihan. Biasanya kan ada ustadz di samping saya waktu itu kan. Nah, saya dianya menunjukkan ada 3 pilihan, mau ke Suriah, Marawi atau Poso. Kodarullah malah pilih Poso. Malah yang dekat. Nah, ya saya juga heran, kok nggak ke Suriah kan gitu. Ternyata ke Poso sampai meninggal si Arga Wiratama ini. Kemudian yang kedua juga waktu saya di Cipinang, dia meninggal juga nih, tembak-tembakan di Tulungagung. Di Tulungagung, ini si Eko yang meninggal sama orang Medan itu kan. Tembak-tembakan sama siapa? Sama pihak aparat. Di Poso. Di Tulungagung. Di Tulungagung. Ya, di Tulungagung itu. Makanya kalau dibilang sesuatu apa kan kita sungguh sampai mati-matian, sampai di penjara, sampai begitu. Intinya banyak sekali dari kawan-kawan tuh bilang kamu belum pernah merasakan saudaramu dibunuh sama aparat. Kami sudah merasakan seperti itu juga. Jadi ketika kita berubah bukan berarti karena kita tidak solid, bukan berarti karena kita jenuh, tapi karena ilmu, karena literasi. Lanjut. Berarti perjalanan itu memang berat, jadi tidak semudah yang orang pandang, bahwa berubahnya Mas Ato ini karena dunia atau karena paksaan, itu nggak ada, tapi karena ilmu dan literasi. Ya, Masya Allah, mantap. Lanjut Mas. Apanya nih? Pertanyaan. Oke, Mas Ato, alhamdulillah. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di episode selanjutnya. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol pengalaman Mas selama di dalam, karena Mas lama sekali di dalam penjara ini, sekitar 11 tahun. Sudah lumutan ya? Lumutan dan baru bebas, alhamdulillah. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di konten BAP Ulang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.